Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 73. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-73. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Sunroof dari Nicky Yor serta Hello Daisy di request oleh Jonathan. Ada Untuk Perempuan Yang Sedang Dipelukan dari Payung Teduh di request oleh Artax. Ada Melt Away dari Theon di request oleh Lea Kill. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Argia B. Kita akan masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Seperti biasa, sebelum masuk ke segmen kedua, aku mau mengingatkan sedikit bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif, boleh menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya, bisa 99 channel point via teks di chatroom. Kalau ingin bertanya via audio, bisa 369 channel point. Kalau mau ngobrol via Discord dengan Pak Argia. Baik. Biar tidak lama-lama, mari kita masuk ke pertanyaan pertama dari aku. Apakah Pak Argia punya kebiasaan sebelum streaming atau pas lagi nge-stream? Kebiasaan? Oh, sebelum aku menjawab ya, aku perlu bilang, ini mungkin aku kayak letting steam aja. Aku merasa aneh sebetulnya. Biasanya aku ngelakuin podcast, aku yang bertanya, ini malah ditanyain. Sebentar, biasanya aku ngelakuin podcast, aku yang ditanya. Iya, maksudnya kan biasanya kan aku meng-host podcast sendiri gitu kan. Jadi begitu menjadi tamu tuh rasanya awkward ya. Oke. Gak apa, cuman ngomong itu aja. Oke. Terus kalau buat habit stream, aku suka bilang ini sih, habitku tuh kadang kalau berubah bahasa biasanya keterusan. Gitu sih. Jadi let's say kan kalau buat aku pada saat aku streaming kan aku nggak membatasi harus bahasa Indonesia kan atau bahasa Inggris gitu kan. Jadi maksudnya walaupun di deskripsiku aku bilang bahasa Inggris karena aku ngerasa di deskripsiku aku bilangnya aku pinginnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita di ranah internasional, maksudnya tempat ya international streaming platform kan gitu. Jadi kayaknya kalau pakai bahasa Inggris kan lebih bisa connect lah ke semua orang gitu kan. Oke. Tapi aku nggak mengharuskan itu sebetulnya. Kalau mau ngomong pakai bahasa Indonesia juga silakan. Tapi meskipun di about page-nya tertulis ENIDJP oke. Iya, itu sih. Maksudnya itu kan lebih ke arah kayak bisa mengerti lah gitu. Okay. Tapi ya kalau mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebetulnya terserah. Biasanya kalau ada yang reply pakai bahasa Indonesia, nanti aku akan ngomong. Tapi begitu ngomong bahasa Inggris, aku ngomong bahasa Inggris terus keterusan gitu. Ya udah gitu. Sampai nanti akhirnya ada yang ngomong bahasa Indonesia lagi. Oke. Ada redeem CP 15 menit sebenarnya Bang Adli. Saya tahu karena saya pernah redeem. Itu bukan 15 menit sih, itu kejauh. Ya betul juga ya. Aku tahu. Ini. Betul. Tiba-tiba dia tercengang aku redeem begituan. Padahal saya belum follow. Oh iya kan? Iya. Waktu itu aku belum follow, terus tiba-tiba aku redeem. Karena kadang-kadang kegiring rate ke tempat Pak Argia, kemudian karena begitu jadi saya juga menambang gitu. Oh, oke. Oke. Jadi apakah Pak Argia punya habit yang bisa dikerjain selain yang berbahasa dan keterusan? Aku sih sebenarnya kepikiran sesuatu ya. Apa itu? Anda tuh kalau ngomong sebenarnya lama dan panjang sekali. Kalau misalnya komentar chat misalnya baru ngomong ini kira-kira mungkin 5 menit yang lalu, itu Anda masih ngomong hal yang sama 5-10 menit ke depan. Nanti udah chat selanjutnya itu baru dibalas lagi selanjutnya. Apakah tidak pernah menjadi hal seperti itu ya? Aku nggak ngeliat itu sebagai habit sih. Aku lebih ngelihatnya kayak memang menanggapi aja sih topik itu dan masih bisa diomongkan lah sebetulnya gitu. Oke. Ya, ada komentar. Yapping itu keahlian. Iya betul.
Tidak salah. Cuma dia nih kalau misalnya ngejawab tuh biasanya detailnya panjang kali lebar, luas banget. Tapi aku nggak kenapa-kenapa. Cuma yang aku perhatiin selama kalau misalnya tempat Pak Argia, misalnya aku tanya A, tanyanya mungkin 5 menit yang lalu, itu jawabnya mungkin masih ada 10 menit ke depan. Ini Pak Argia, kenapa tuh? Enggak Pak, aku betul bilang ya I'll take it as a compliment I guess. Sebagai masukan sih sebetulnya, nggak compliment sih. Mungkin iya kali ya, karena kadang aku suka ngerasa kalau misalkan ngejelasin sesuatu, aku suka ngerasa apa ya, aku nggak nyampein apa yang aku mau sih. Makanya mungkin kadang suka bertele-tele kali ya sebetulnya. Sebenarnya nggak bisa dibilang bertele-tele karena yang Anda sampaikan itu satu paragraf tapi beda semua intinya. Kalau bertele-tele kan basically poinnya A tapi diputar nanti ujung ke A lagi kan. Anda tuh enggak, kalau misalnya poinnya itu A sampai Z, bener-bener A sampai Z tapi runut, tapi enggak bertele-tele, cuma panjang aja sih biasanya. Jadi makanya panjang kali lebar. Oke. Tapi all good sebenarnya. Cuma itu sih kebiasaan yang aku lihat. Bisa sih. Terus Pak Argi, apakah tidak ada kebiasaan lain, mungkin menyiapkan makanan, minuman, begitu? Sebetulnya enggak. Ya paling kadang suka siapin air. Walaupun mungkin akhir-akhir ini aku mulai membiasakan sama sih siapin snack, karena ya mencoba untuk bikin nyaman sambil streaming gitu kan. Dan kalau misalnya streaming kan sebetulnya streaming tuh melelahkan gitu kan. Makanya sebetulnya kamu kadang butuh ransum juga kan. Butuh makanan apa yang bisa maintain tenaga kamu dan mood kamu biar happy sih sebetulnya. Betul. Nah, itu aku lagi mencoba biasain itu sih. Sebelumnya sih nggak pernah. Biasanya air aja. Kenapakah sudah mulai merubah kebiasaan? Karena mau lebih pingin terbiasa gitu. Jadi nggak mau bikin ini jadi tempat yang kaku sih pas lagi streaming gitu. Kadang kan mungkin ngerasanya kan ke streaming anggapannya seperti kerja ya gitu kan. Jadi cuma siapin air aja, nggak boleh snack, nggak boleh apa. Kadang suka ngerasa sopan kah gitu kalau misalkan tiba-tiba lagi main tiba-tiba makan snack gitu, kayak kok kayaknya kurang enak ya gitu. Sama viewer begitu ya? Iya, untuk viewer gitu kan, tiba-tiba lagi denger ada suara ngunyah atau gimana gitu. Oke. Tapi ya sekarang paling ya kalau misalkan lagi snack, misalkan kayak kemarin aku sempat lagi main Star Rail yang story-nya sangat panjang itu. Akhirnya aku bilang sih kayak, ini kita sambil makan snack ya gitu kan, karena ceritanya panjang ini. Sekalian nyimak ya apa yang terjadi ya. Iya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku ada satu kebiasaan lagi yang aku perhatikan sebenarnya dari Pak Argi ya. Anda itu kan streaming nggak pakai kamera kecuali sesi menyeduh kopi. Iya. Biasanya mikrofonnya mute tapi nggak sadar. Iya, itu kelakuan streamer profesional memang begitu sih. Betul, jujur saya agak kasihan kadang-kadang, tapi kadang-kadang dia nggak sadar sendiri. Iya, karena udah kebiasaan kayak yaudah lanjutin aja gitu. Ya aku menganggapnya bahwa aku udah unmute, tapi sebetulnya belum. Dan entah kenapa tidak ada yang komentar. Betul. Biasanya kan yang membantu tahu bahwa ada suara atau enggak kan gitu, kayak ini kok nggak ada suaranya ya? Oh iya, lupa unmute gitu. Kadang-kadang misalkan kayak stream terus nggak ada yang ngasih tahu, terus kayak ini nggak ada yang komentar ya? Ini komentar, why? Kenapa ini? Ada komentar ini di chatroom. Itu Scuff yang kebiasaan dan saya juga begitu. Masalahnya Anda berdua itu kan sama-sama pakai PNG. Dan kalau misalnya, kalau aku kan webcam kelihatan ya. Kalau misalnya lagi bapak-bapak typing nggak dengar apa-apa kan ada yang bilang mute dan segala macam kan kelihatan ya. Tapi kalau nggak pakai webcam seperti ini kan nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang nggak sadar kalau misalnya suaranya nggak ada. Kayaknya aku pernah satu kali di mana aku kayak cuma denger suara game 2 berjam-jam. Tapi Pak Argia ternyata lagi ngoceh di belakang, tapi nggak kedengaran apa-apa. Padahal aku lagi nunggu jawaban. Iya, waktu itu sempet sih. Padahal sebetulnya kalau dibilangin ada indikasi ngomong atau enggak kan sebetulnya aku ada PNG ku yang nunjukin kan kapan aku lagi ngomong atau enggak gitu kan. Oh iya, itu juga bisa dilihat sebenarnya sih. Betul, iya, tapi ya at least sejauh ini udah jarang yang ngasih tahu sih. Ada suaranya. Dulu sempat sih beberapa kali ini nggak ada suaranya gitu. Ya, oke gitu. Tapi semakin kesini kayak
kadang-kadang lagi mute. Itu biasanya terjadi pas lagi brewing session. Aku ngeh beberapa kali pas aku lagi brewing gak ada suara, terus kayak enggak ada yang ngomong, langsung oke, ya sudah deh, ya sudahlah gitu. Ini Pak Argia, aku mau tanya satu lagi dong. Monitor sekarang cuma 1 atau 2 kah? 2 dengan laptop. Kalau misalnya monitor yang satu lagi itu apakah di monitor? As in suara? Sempet sih. Tapi tidak terlalu diperhatikan kalau begitu kah? Ya itu pas lagi hilaf sih. Lagi lufaan aja gitu. Okay. Ada komentar, Pak Argia berarti tua banget kah? Aku salfok. Enggak sih, kadang-kadang aku canda aja sama si Argia, bilangnya Pak Argia kayak gitu. Soalnya jujur aku pertama kali menghubungi Pak Argia di Discord itu dengan cara begini. Selamat sore Pak Argia. Terus dia balas gitu juga. Selamat sore Pak Adli. Ada yang bisa dibanting katanya. Terus aku bilang, banting aku dong Pak. Waduh. Terus dia suruh ke yang lain. Agak sedih begitu. Padahal dia tadi sudah menawarkan tapi ujung-ujungnya ditolak. Karena saya sudah capek banting tulang Pak. Betul. Kita lanjut Pak Argia. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah Pak Argia punya tips dan trik untuk streaming di Twitch? Tips and trick untuk streaming di Twitch. Mikrofon yang bagus, sebetulnya itu sih. Aku ngerasa itu masih bagian yang paling penting sih untuk streaming suara ya. Oke. Di luar dari kamera yang bagus atau yang tentunya sebetulnya kamera bagus juga cukup ngasih efek lah ya buat orang yang nonton kan. Karena kan orang tuh pasti juga pengen nonton sesuatu yang HD, yang gambarnya bagus, yang suaranya bagus gitu. Kayak channel aku begitu ya. Betul sekali. Tolong nanti sub di channel saya, terima kasih. Tapi itu sih suara sih, kayak aku ngerasa yang orang mungkin suka kelupaan, mungkin mereka lebih pentingin kayak main game atau apa. Main game tuh betul, tapi semua orang main game menurut aku. Yang penting tuh sebetulnya lebih ke interaksi sih. Itu suara ini kan, lagi ngobrol, lagi apa tuh enak didengar gitu. Itu sih menurut aku yang ini enak didengar as in bersih begitu kan ya? Iya, bersih soalnya. Oke. Agak menarik ya tips dan triknya untuk beli mikrofon terlebih dahulu. Oke. Tiba-tiba aku terdiam ya. Selain yang dari suara, apakah ada yang lain? Suara enggak sih. Sebetulnya sih akan kembali lagi ke konten apa yang kamu pingin buat sih ya di streaming itu kan gitu. Mungkin let's say kalau misalkan kamu memang misalkan contoh kayak aku ya, coffee brewing gitu. Coffee brewing mungkin memang kamu pingin invest ke webcam yang bagus untuk nunjukin sisi coffee brewingnya gitu, biar orang ngeliat kan kayak gimana angle-nya lah, angle shootnya itu. Tapi bahkan dengan itu pun yang orang incar pada saat nonton stream itu kan sesuatu yang live, itu kan sebetulnya interaksinya gitu kan. Betul. Jadi ya dengan interaksi itu berarti kan kamu harus bisa berinteraksi dengan mic yang bagus. Jadi kamu bisa ngomong gitu. Jadi dilihatnya oke, didengarnya oke. Aku sebenarnya keinget dua hal. Mumpung Pak Argia ngomong hal yang sama. Ada satu streamer di Indonesia, tapi aku nggak inget channelnya yang mana dan aku nggak follow. Dia itu pernah nge-shoot cara dia nge-brew teh gitu loh. Ada teko, ada segala macam kayak ala Chinese gitu loh. Dan kameranya oh iya? HD, angle-nya bagus. Kayak aku lagi ngelihat foto sinematik itu kayak bersih sekali. Itu sangat-sangat memanjakan mata sekali bagi aku yang suka visual. Tapi aku nggak follow akunnya. Aduh, sayang sekali itu. Dan aku nggak ketemu lagi channelnya yang mana. Kayaknya belum pernah ketemu lagi di Tech Indonesia. Tapi ada satu momen di mana aku beberapa kali ketemu channel ini pas aku lagi ubek-ubek Tech Indonesia. Oh Indo ya? Aku juga pengen cari sih kalau kayak gitu ya. Indonesia. Rasanya waktu itu pas masih pagi-pagi, aku cek kemudian ada yang kayak begitu dan itu kayak nge-shoot pakai kamera DSLR gitu loh. Wow, pas aku ngelihat ini, aku pikir itu adalah kayak video di Unsplash atau di Pexel yang free copyright. Ternyata bukan. Itu asli shoot kamera. Dianya gitu yang lagi brewing ya. Betul.
BTW Pak Argia, apakah di rumah itu sudah punya peralatan yang mumpuni untuk coffee brewing? Dari segi lighting begitu, dari segi mikrofon apakah rasanya sudah cukup? Lighting, aku sih ngerasa untuk aku sendiri ngerasa kayaknya mic masih bisa lebih oke. Untuk lighting sendiri sih ada, karena dulu kan aku sempat hobi di foto kan ya, di foto jadi ada bantuan lighting untuk itu, ada. Tapi aku biasanya sendiri lebih coba cari cahaya yang natural gitu sih, dari luar jendela biasanya sih, lebih enak dilihat. Oh, ini kah alasannya kenapa kalau misalnya brewing itu misalnya siang atau pagi begitu? Iya, biasanya itu. Oh, why? Kenapa kah lebih prioritas warna natural? Bagaimana kalau hujan dan mendung? Kalau hujan atau mendung, aku ngerasa cahaya ini agak teknis sih, cuman kayak cahaya dari lampu tuh sebetulnya nggak sebagus itu gitu. Kayak by the end of the day, cahaya yang bagus tuh cahaya dari luar yang refleksinya tuh mantul ke dari tembok, dari satu source, itu bisa ngasih scene yang lebih sinematik gitu dari pencahayaannya itu. Itu lebih bagus. POV menarik. Aku tidak terbayang seperti itu. Cuma aku tahu kalau misalnya cahaya ilahi lebih bagus daripada cahaya ilahi artifisial. Oke. Termasuk itu kan, tadi aku sebenarnya menyanggahnya bagian itu. Termasuk yang video klip tadi kah, yang air kelapa kopi, water coffee. Itu lightingnya dari bawah kah? Oh enggak, kalau itu ya, itu aku lightingnya dari bawah. Aku tuh sempat terinspirasi pas ngeliat kayak, oh ini lucu juga ya dari bawah, coba ditaruh. Dan ya kebetulan gelasnya juga transparan, jadi bagus kan ya terlihatnya tuh. Oke. Sekilas kayak itu ya, lava lamp. Iya betul sih, sebetulnya betul sih. Cairannya kan kental kayak lava lamp, itu betul sih. Ya pas aku ngelihat sebenarnya klip pertama kali ini, aku pikir lava lamp, ternyata aku baca, oh coconut water coffee. Ini okay. Enak kopi dengan air kelapa. Enak sih, enak. Seger. Waktu itu aku bikinnya ice. Iya, seger sih lumayan. Agak distinct antara rasa kopi dan rasa kelapanya sih itu. Boleh. Kita lanjut kalau gitu Pak Argia? Boleh. Apakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch? Momen paling mengesankan? Oke, waktu itu aku sempat di-gift belasan sub sih waktu itu. Wow, dari siapa kah? Ada 2, belasan sub. Waktu itu kalau nggak salah dari Candy CL. Oke. Itu dari Candy. Yang kedua aku pernah di-gift kopi sama Polo sekali itu. Kopi, biji kopi dari US. Jadi kemudian aku tunjukin di stream sih. Jadi kayak live reaction rasa pertama kalinya gimana itu, enak atau enggak itu. Enak sih itu. Oh, tidak kena custom segala macam. Kayaknya waktu itu karena dibawa sama saudaranya kali ya. Jadi waktu itu saudaranya dia main ke sana dan ternyata dia orang Indo, jadi bawa ke sini, dia dikirimkan ke aku. Ini ngomongnya dibawa saudara itu kayak lagi memasukkan paket ilegal ganja segala macam. Tapi kopi kan it's a legal drug kan. Jadi ya I guess technically it's a drug. Oh, berkesan sekali tuh yang kedua. Yang pertama apakah baru sekali? Belum ada momen lainnya yang di gift sub beberapa belasan begitu? Di gift sub itu kayaknya waktu itu yang paling banyak sih. Belasan. Oke. Aku mau tanya sedikit dong, agak melenceng mungkin. Karena Anda streamingnya di Brewing Coffee, apakah punya penonton aneh-aneh dan unik-unik ketika lagi Brewing Coffee, as in dari luar Indonesia atau dalam Indonesia? Unik seperti apa? Ini agak bingung sih. Kadang ada yang tiba-tiba gaje atau ada yang menarik, ternyata memang punya banyak pengetahuan mengenai kopi begitu. Kan kita nggak tahu ya background manusia di platform manapun. Kita kan cuma tahu username dan bagaimana mereka berinteraksi secara teks, tapi kan kita nggak tahu ya background mereka apa. Ternyata tiba-tiba yang lagi nonton ini kan petinggi negara, kan nggak tahu ya. Oh wow.
Aku kayaknya pernah di follow dengan sesuatu yang embel-embelnya RI sih. Nggak tahu. Oh, aku juga ada sih. Oh juga ada gitu. Berarti kita sama-sama diawasin nih kalau gitu. Beuh. Takut banget. Aku sih juga ada beberapa. Aku kayaknya ada 3 atau 4 akun itu yang ngawasin. Oh gitu ya. Cek ya. Ini harus berkata baik ini. Nggak boleh kemana-mana. Biarin aja. Biarin aja ya gitu ya. Tapi nggak pernah ketemu viewer unik-unik kah? Viewer unik selama brewing belum pernah sih saat ini. Oh. Kayak lebih ke apa ya? Kayaknya yang aku tangkap beberapa kali orang datang tuh memang untuk melihat sesi brewing aja sih. Iya, proses brewingnya. Karena ya untuk beberapa orang dan aku sendiri sih juga setuju. Kayak aku pada saat aku melakukannya tuh kayak relaxing gitu. Kayak enak aja ngeliatnya melakukannya, kayak fokus dalam hal menyeduh kopinya, nuang airnya gitu, kayak relaxing. Something very zen, I guess gitu. Ya, enak gitu. Dan kayaknya beberapa orang yang datang tuh akhirnya nonton itu sih. Dan mungkin semi ASMR karena dengar aku giling kopi dan lain-lain. Oh, oke. Tidak terbayang tapi di titik itu. Tadi sebenarnya aku pikir jawabannya itu lebih ke semisal ada yang mau cerita dan pengalaman ini itu masalah brewing coffee dan kemudian oh ya aku kayak itu juga dulu. Aku pikir ada yang hal-hal seperti itu. Gitu dulu. Enggak sih. Atau mungkin kalau misalkan akhirnya mereka bercerita tentang pengalaman ngopi gitu, atau biasanya sih sharing kopi apa yang pernah di brew gitu. Mereka waktu itu pernah Nichi Manji pernah ada yang datang. Dia cerita sih, dia habis beli kopi apa gitu, dia nyobain, oh rasanya enak gitu. Oh iya ini rasanya kurang lebih kayak gini gitu. Aku kasih reference lain sih. Ya, soalnya tadi kan kamu di awal bilang kalau misalnya kadang-kadang ada yang datang nanya-nanya kopi ini gimana bang? Kalau misalnya aku mau masuk ke dunia ini, aku mesti apa? Tadi aku pikir ada kesana arah memorable-nya sebenarnya. Oh, iya, kayaknya kalau itu aku lebih nangkapnya kayak ya aku membantu aja sih. Memorable, I guess. Kita lanjut kalau begitu? Boleh. Pertanyaan dari aku selanjutnya, momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming apakah? Menyenangkan dan menyedihkan. Kan sudah 4 tahun ya, pasti sudah banyak momen ya. Menyenangkan, salah satu bagian menyenangkan gue tuh adalah melakukan podcastku sih gitu. Itu lumayan menyenangkan sih untuk tentunya podcast ini juga tentunya. Ini dan cari aman ya. Waktu itu sempat ngobrol terus apa ya? Mungkin momen uniknya waktu itu aku pernah sebentar, aku agak baffled. Jadi aku pernah main fighting game satu sekali, terus pernah ketemu orang yang sempat didewa-dewakan, ya dijagokan lah di Jepang pada saat itu gitu kan. Jadi kita sempat bertanding online aja sih gitu. Aku nggak nyangka sih. Ini jangan-jangan endingnya ternyata kamu menang daripada yang dijago-jagoan ini. Ya dapat 1 ronde kayaknya. Wih, kemudian? Sih. Ya nggak ada sih, itu lebih ke arah casual match sih. Jadi kayak ranking tapi ketemu aja gitu lah, kayak dicocok-cocokin aja. Ini seriusan orangnya betul? Iya betul, karena waktu itu kan aku lumayan kenal dengan orang-orang yang lumayan aktif di dunia fighting game gitu. Terus ternyata ini beneran ini nggak sih? Iya betul. Oh ya udah. Sempat gitu. Sebegitu bahagianya, apakah diposting di mana-mana? Posting enggak sih waktu itu, tapi ya ketangkap on stream aja sih. Oke. Itu momen senang personal itu kali ya, personal achievement I guess gitu kan. Kayak akhirnya kan ketemu, karena mungkin let's say kamu pemain catur gitu kan, terus tiba-tiba kamu ketemu Magnus Carlsen, kamu main sama dia, itu kan kayaknya something to say sih gitu. Apalagi hal yang tidak pernah terbayangkan begitu tiba-tiba terjadi gitu ya. Iya gitu. Oke gitu. Wow. Oke. Kalau momen yang paling menyedihkannya apakah? Menyedihkan. Aku jujur aku berusaha melupakan sih segala hal yang menyedihkannya. Tapi tidak diingat-ingat begitu kah? Iya sih. I don't think, aku ngerasa kayaknya nggak perlu diingat banget gitu. Kayaknya dan nggak perlu diingat. Kenapa kamu ingetin yang sedih-sedih banget gitu? Oke. Paling yang sedih menurutku ini
nggak sedih, tapi semua orang pasti ngalamin kalau kamu mulai streaming terus sebetulnya nggak ada yang nonton. Sebetulnya itu aja sih. Tapi itu kan basically dalam tanda kutip menurut aku ya, itu kan hal normal yang pasti dia alami semua orang ya. Sebetulnya iya, tapi kamu tidak bisa mungkiri bahwa sebetulnya kamu sedih juga gitu kan. Terus kamu nonton, terus kamu pengen melakukan kayak let's say apa ya, kayak saying goodbye lah. Kamu ngomong kayak terima kasih udah datang ke sini, tapi sebetulnya nggak ada yang nonton gitu kan. Ini kayak sedih sih sebetulnya. Iya sih, betul, nggak salah sih. Paling itu sih. Tapi ya lagi-lagi betul sih, aku juga setuju. Itu fase lah, itu fase yang kamu lewatin pas kamu mulai streaming sebetulnya. Iya, kalau menurutku sih normal, as in ya semua pasti melalui, unless kamu punya following udah besar. Iya betul, kecuali kamu udah punya apa presence lah ya, digital presence ya gitu. Betul. Tiba-tiba streaming, yaudah kita datengin gitu. Iya sih. Kalau misalnya kita masih baru dan mengawali tidak ada yang nonton ya sebenarnya agak normal. Tapi aku sih sebenarnya berpikir begini ya dari POV aku. Aku termasuk orang yang basically menurutku pribadi aku rutin. Ada sesi opening dan ada sesi closing. Jadi aku kayak berterima kasih di ujung dan basically tetap buka di awal. Kalau nggak ada yang nonton tuh sebenarnya juga bisa dibilang kayak gladi resik dan latihan. Jadi tidak canggung lagi untuk ke depannya. Kan orang yang tidak terbiasa dan biasa itu kan kelihatan ya. Iya, betul sih. Jadi kalau misalnya kamu tidak biasa untuk menutup dengan baik di ujung, gimana kamu bisa biasa nanti menutup dengan baik kalau nanti udah lumayan besar? Aku sih ngeliatnya gitu ya. Sebenarnya enaknya akun dan tanda kutip kecil yang nggak ada yang nonton itu enaknya karena mereka bisa tes sesuka hati tanpa harus ragu. Sebetulnya iya sih, cuman mungkin kadang apa ya, mungkin pada saat itu ya kan biasanya orang memulai stream kan dengan patokan mereka dengan melihat streamer-streamer besar gitu kan. Mereka melakukan hal ini, jadi mereka menyontohi hal itu gitu kan. Betul. Dengan harapan ya mendapat view atau mendapatkan feedback seperti, atau bukan mendapatkan feedback, mendapatkan situasi yang mirip lah gitu. Jadi mungkin ada yang nonton, gampangnya gitu kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu tidak dipungkiri kalau ya sedih juga ya waktu itu mulai-mulai kayak nggak ada yang nonton gitu. Cuman kayak orang-orang berpikir pas aku tekan tombol start stream itu pasti langsung jadi 100 ya nonton. Kan kayak gitu ya. Sebetulnya enggak kan gitu, sebetulnya gitu. Betul. Tapi ya kadang memang perlu menelan pil pahit ya kan Pak Argia? Betul sekali Pak Adli. Super sekali. Ya Tuhan. Mari kita lanjut. Apakah Pak Argia tidak punya momen yang menyenangkan dan menyedihkan lain kalau begitu? Menyenangkan lain? Enggak sih. Untuk sekarang sih enggak sih. Ya, okay. Mungkin apa? Aku dapat double 5 star. Itu menyenangkan sih. Double 5 star? Pas main gacha game. Oh, yang tadi PT0 ya? Contoh sepertinya, contohnya kayak gitu. Yang dikomentari orang-orang yang biasanya kalem jadi viral begitu ya? Iya sih itu. Kita lanjut kalau begitu pertanyaan ke aku selanjutnya. Kalau Pak Argia bisa membandingkan diri sendiri, aku ralat ya gini kayaknya. Ke mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun lalu, apakah yang kira-kira bisa dibandingkan? Lebih terbiasa melakukan public speaking sih. Dulu terbata-bata kah? Dulu aku jujur ya, aku pertama kali melakukan streaming itu aku keringetan. Why? Takut. Kan aku basically nggak ada yang nonton ya dalam tanda kutip. Tapi di saat itu ada saat dimana aku sempat kena raid dan aku sebetulnya bingung harus ngapain. Oh, karena balik lagi seperti yang maksudnya Adli bilang, tidak terbiasa gitu kan. Dan memang sebetulnya dulu aku dan mungkin sebetulnya sampai sekarang, walaupun sekarang udah mendingan, aku tidak terbiasa stand out kali ya. Sebetulnya kan kalau kamu streaming tuh kamu harus stand out kan. Kamu harus punya ciri khas, kamu harus nunjukin bahwa kamu tuh enak ditonton gitu kan, kayak ya service lah sebetulnya gitu. Betul. Jadi dulu waktu ngomong kayak gitu, waktu mulai awal dan kayak gitu, aku bingung harus ngapain dulu. Terus kayak gimana ya gitu. Ya sambut kayak biasa aja. Cuman aku bisa bilang sekarang itu canggung banget sih dulu gitu. Ini dulu pas kena raid dalam angka yang banyak, apakah langsung ada chat-chat yang berseliweran? Kalem bang. Enggak kalem. Ya mungkin dulu enggak kedengeran sih.
Maksudnya kayak aku mencoba untuk tetap kalem, tapi ya kan terdengarnya kalem, tapi sebenarnya kita nggak tahu kan apa yang dia lakukan di belakang gitu. Apalagi kan aku waktu streaming kan aku tidak menunjukkan badan, muka gitu kan. Jadi ya tidak terlihat sebetulnya gitu. Oke. Tapi sebetulnya dulu itu lumayan quite the experience lah gitu. Oke, gini ya rasanya gitu. Kemudian selain yang mulai terbiasa public speaking, apakah ada perubahan dari segi alat dan segala macam? Alat mic sih dulu, sebetulnya cuman mic sih Pak. Dulu akhirnya sebetulnya sama kayak tips yang aku bilang tadi kan, akhirnya aku mencoba invest ke proper equipment, salah satunya ya membeli mic ini sih satu. Dulu apakah mic-nya? Dulu apa ya, kayaknya earphone deh. Atau kayak earphone Apple yang kabel kecil putih itu kah? Iya ya, kalau saya itu dulu. Wih, terus kata orang gimana? Nggak ada komentar sih. Kayaknya orang juga tidak memperhatikan ke situ sih ya sih gitu. Oke. Kemudian sekarang beli apa? Sekarang ini mic udah dari 4 tahun lalu sih, merek Korea, tapi aku lupa apa. Apakah ada yang komentar ini mic-nya bagus atau segala macam? Yang komentar lebih ke teman dekat sih dulu. Waktu akhirnya kumpul ke Discord, ketemu teman-teman kayak, kok suaranya bagusan gitu. Ngomongnya suaranya bagus. Dibandingkan dulu pakai earphone kabel begitu ya? Iya kayak gitu. Langsung kayak, oh iya beli mic gitu. Oke. Selain dari public speaking yang lebih lancar, device berupa mikrofon, apakah ada yang lain? Layout kayaknya itu doang kah atau tidak kah? Layout aku sempat layoutnya berubah dari yang sekarang aku pakai. Ya. Dulu tuh waktu awal mulai aku pakai yang sekarang, terus mencoba untuk simplify semua. Kayaknya kalau ngeliatin streamer beberapa kali tuh mereka kadang suka stream tunjukin gamenya aja dan PNG-nya sebelah kanan gitu. Nggak kayak channel saya yang segala macam ada ya. Channel Adli nih rapi banget. Tapi sebenarnya beberapa orang aku sadar dan orang-orang juga bilang kalau misalnya mereka kadang-kadang kalau misalnya mampir ke channelku, pertama kali lihat aku main game itu kesannya kayak banyak banget ya di layarnya. Kayak kayak segala macam ada di layar dan itu orang-orang kayak overwhelmed gitu. Itu mungkin karena belum terbiasa aja kali ya. Walaupun aku ngerti karena ya lagi-lagi itu ya, biasanya kan approach-nya orang streaming, maksudnya yang nunjukin muka itu mereka nggak terlalu mau fokus ke muka mereka mau nunjukin gamenya aja. Iya betul. Cuman sebetulnya balik ke tujuan streamer sih, mau nunjukin apa yang pengen kamu apresiasiin kan gitu lagi. Mungkin kamu nunjukin chat buat muncul di stream atau memang tiba-tiba pengen fokus nunjukin gamenya aja, itu kan pilihan sebetulnya. Kalau buat aku sendiri akhirnya kenapa aku balik ke layout yang lama, karena aku ngerasa setiap kali aku main game aku ngehalangin gamenya sebetulnya. Iya betul sekali. Jujur aku kenapa alasannya aku tuh pakai layoutnya kayak gitu kotak, terus layar game itu satu nggak kehalangin apa-apa karena aku takut ngehilangin detail yang nggak kelihatan sama viewer. Sebetulnya itu mungkin mungkin itu jadi hal kecil yang tidak diomongin, tapi sebetulnya itu ngefek sih. Kadang kan orang juga pengen lihat apa sih yang dilihat gitu sebetulnya kan. Iya betul. Kadang ada hal yang kelihatan kan di ujung, tapi kita nggak bisa ngejelasin ke viewer kan. Kadang aku nunjukin kayak ada dialog misalkan ngomong apa, tapi tiba-tiba kehalang sama gambarku sendiri. Jadi oke, sorry. Oke. Ini dengan layout yang baru apakah tidak terhalangi lagi? Enggak sih, sekarang udah mendingan. Oke. Mau tanya satu dong Argia. Aku kan pakai chat ya di bawah di samping bawahku ini. Kamu kenapa pakai chat di overlay? Chat yang mana? Yang kanan atas itu? Yang kan kalau misalnya ada yang ngechat kalau nggak salah itu muncul di overlaymu ya? Tidak kan? Oh, ada di sebelah kiri. Cuman aku biasanya chat yang hilang gitu sih, muncul hilang. Kenapakah? Apakah adakah alasan kenapa memutuskan untuk menampilkan chat sepertiku? Kalau dari rencananya sih waktu itu aku pinginnya lebih ke arah chat yang muncul di bawah sih, lebih kayak apa ya? Mungkin kayak kamu yang nunjukin donasi itu, gitu kan, kayak itu aku pinginnya lebih menunjukin seperti itu sih, biar dia tidak menghalangi gamenya lagi tentunya gitu kan. Karena kadang kan orang kan kalau nonton stream kan pasti ada yang pingin dia lihat kan, antara gamenya atau aktivitas yang dilakukan gitu. Makanya
aku coba bikin dia menghilang biar ya at least kamu terlihat, tapi habis itu kamu tidak menghalangi apa yang ditonton gitu. Gitu sih. Oke, adakah alasan kenapa menampilkan chat di overlay? Chat biar terlihat aja sih sebetulnya, biar ya chat orang yang datang, kalau kamu komentar kamu terlihat di sini gitu. I see you. Oh, apresiasi ya Yes. kepada viewer. Mhm. Oke. Kita lanjut kalau begitu, Argia. Ya. Selanjutnya ini pencapaian. Apakah ada yang telah dicapai selama streaming di Twitch? 4 tahun, apakah ada pencapaian selain affiliate? Please do not say affiliate. Aku mau bilang ini sih, mendapatkan penghasilan Twitch is that an achievement? I think it is. Oh, karena meskipun semuanya bisa affiliate, tapi tidak semuanya bisa dapat duit dari Twitch, begitu ya? Iya sih, menurut aku ya. Tapi ya, aku termasuk yang progresnya lambat sih menurutku ya gitu kan. Tapi aku bener-bener appreciate segala donation, segala bits, segala sub yang dikasih. Makanya waktu itu pun bahkan pertama kalinya aku dapat payout dari Twitch ya, aku ngepost di Twitter sebagai appreciation lagi. Thank you for that. Karena ya tentunya kalau tidak ada yang menonton, tidak ada kalian ya, aku tidak akan mendapatkan sebenarnya sih. Oke. Kita lanjut kalau begitu, Pak Argia. Apakah ada pencapaian lain kalau begitu selain ini? Pencapaian. Ini aku mungkin masuk ke trivia kali ya. Kalau trivia aku ya pencapaian. Ini pencapaian hidup ya berarti ya? Boleh. Sebenarnya aku tanyanya lebih ke streamingnya, dari segi streaming segala macam. Nanti aja kalau gitu. Streaming enggak sih. Aku di sini jujur awalnya aku perlu bilang, aku awalnya memang sempat berpikir bahwa ini akan menjadi semacam side hustle gitu kan. Tapi semakin kesini aku ngerasa bahwa ini aku akan pakai sebagai media untuk self improvement sih sebetulnya. Oh, why? Ya karena ya, mungkin bisa. Kalau misalkan kamu pengen jadiin sebagai side hustle ya, tentunya kamu akan sangat fokus menjadi content creator kan. Kamu harus bikin konten, kamu harus konsisten streaming tiap hari gitu. Betul. Tapi aku ingin aku pingin putting that aside sih. Aku pingin taruh itu di prioritas yang lain. Untuk sekarang aku fokusnya ini untuk lebih ya udah self improvement aja. Salah satunya itu tadi public speaking itu kan. Jadi dengan kayak tidak kagok dengan melakukan podcast ini, ngobrol-ngobrol gitu kan. Dilihat banyak orang juga tidak kaku jadinya itu kan. Itu kan juga sebetulnya orang mungkin nggak ngeh, cuma nanti ya mereka akan merasakan itu sih begitu mereka in real life, I guess. Oke. Satu lagi dong sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ini tadi kan bilang ya public speaking semakin baik. Termasuk ke public speaking di real life kah? Iya, aku semakin pede sih. Oke. Kalau misalnya sekarang presentasi segala macam tidak bingung dan kagok lagi ditonton banyak orang. Sebetulnya kalau bingung dan kagok sih mungkin masih ya. Maksudnya kayak aku suka bilangnya tuh kan itu butuh persiapan dan sebetulnya semua orang tuh tidak pernah siap gitu kan. Betul. Tapi akhirnya mereka lebih ke terbiasa aja gitu. Terbiasa kayak oh ya akhirnya maju ke depan harus ini. Oh ya situasinya nggak beda jauh dengan streaming lah ya gitu. Ditontonin orang gitu. Bedanya orangnya sekarang depan muka aja gitu. Sedangkan kalau di streaming orangnya di layar di sini di chat. Oke. Kita lanjut kalau begitu pertanyaan selanjutnya dari aku. Boleh. Apakah Argia punya goal dan plan di masa depan dalam segi streaming atau punya impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Anda belum pernah subaton dan segala macam kan? Tonton. Ya ada banyak tonton. Sabeton, ada apa ton lagi selain sabeton? Sabeton, donoton, kadang ada endurance stream. Endurance stream, oke. Ada kan yang kadang-kadang kalau ulang tahun mereka kayak ngasih endurance stream, mau stream 24 jam, 25 jam, begitu. Iya, tonton. Aku lupa tonton. Oh, aku jujur nggak terlalu tertarik sih dengan sabeton dan itu ya. Dan mungkin karena bukan nggak terlalu tertarik ya, lebih ke aku ngerasa kalau aku ngelakuin sabeton atau donoton itu, aku belum ada sesuatu yang kayaknya cocok untuk ditonton terus-menerus gitu. Kayak
Dan kadang kan orang suka mikir kan kayak kalau Sabaton kalau Sabaton kan kamu sebetulnya harus tetap melakukannya selama jam itu berjalan gak sih gitu. Harusnya tidak menutup, tidak berhenti gitu. Itu aja sebenarnya kalau misalnya mau Subaton, nge-brewing kopi 24 jam. Nge-brewing kopi 24 jam. Terus nanti masuk rumah sakit dengan asam lambung. Kan brewing aja, minumnya kan gak usah diminum. Waduh, mubazir. Konten ya betul. Bisa jadi masukan. Tapi sebelum kamu jawab lagi yang pertanyaan aku di segmen ini, kalau kopi di brew begitu apakah bisa disimpan? Aku pernah dengar katanya ada yang brew kopi kemudian disimpan dalam bentuk kayak pouch gitu dan nanti tinggal diseduh. Kalau kita ngomonginnya seduh sih sebetulnya kan udah kena air kan. Kalau seduh dalam kena air sih idealnya tuh diminum 2-3 jam kali ya. 1-2 jam pada saat kamu dapat lah. Mungkin antara aku ngomonginnya kopi panas ya, kopi panas. Yang kayak diekstrak itu kan kadang aku pernah lihat ada yang kayak punya kemasan kantong kecil gitu loh. Itu nggak bisa dimasukin ke dalam kulkas kah untuk disimpan lama? Sebetulnya bisa. Ini lebih kayak ini ya. Berarti kayak pouch yang tinggal dibuka terus langsung diseduh di atasnya itu kayak gitu kah? Iya betul. Aku kayak pernah lihat begitu. Itu kan mungkin aja kayak tadi Sabaton kamu basically brewing segala macam kopi kemudian nanti tetesnya disimpan, tidak harus dikonsumsi di saat itu. Tidak bisa kah? Dibekukan ya. Kalau dibekukan sejujurnya aku belum cobain. Tapi aku pernah nonton video dia pernah panasin lagi kopi yang udah dingin dan memang katanya nggak ideal sih, kurang enak aja rasanya gitu. Mungkin masih bisa diminum. Sebetulnya kan bedakan antara bisa diminum dan tidak enak. Iya betul. Tidak layak minum kan sebetulnya gitu kan. Mungkin rasanya udah nggak enak, tapi kamu masih bisa minum sebetulnya. Tidak membahayakan lah, tidak berbahaya gitu. Sebetulnya itu sih. Oke. Kita balik lagi kalau begitu. Apakah punya golden plan di masa depan? Dan harapannya belum tercapai? Mungkin harapan kecilnya kalau di stream di Twitch 1K follower, I guess. 1000 follower. Sekarang berapa kah? Sekarang kayaknya aku di 700 sih. 700-an. Orang besar ya? Waduh. Enggak ada. Dibandingin sama Mas Adli yang 900, aku belum apa-apa. Mulai Pak Arki ya. Selain itu, aku sebetulnya pengen balik bikin konten kopi sih sebetulnya. Pengen balik lagi tuh. Bikin shorts. Karena sebetulnya dulu aku sempat sih. Waktu era pandemi sebelum di sela-sela streaming aku sempat tuh aku datang ke coffee shop. Lalu ya aku bikin videonya sih. Bikin videonya biasa lah, kayak reels influencer biasa-biasa tentang itu. Pingin balik konsisten di situ lagi. Dipikir-pikir sebenarnya niche-nya mungkin ada. Kayaknya Argia mungkin pernah lihat, tapi ada kan konten kreator perempuan yang kayak nyerocos, konsepnya agak-agak dar gitu, bukan? Iya, kayak 18 plus gitu, kayak agak-agak nyinggung. Tapi enggak gitu, tapi dia emang agak ke arah 18 plus gitu skripnya, tapi itu kan ada niche ya. Ada yang kayak juga menjual. Itu apakah punya tim ya? Anda kalau misalnya punya dana lebih, apakah mau sewa tim untuk segala macam? Kan basically tantangan Anda dan saya post production. Betul sih. Ya mungkin ya sih. Editor sih mungkin ya gitu. Ya editor tuh jadi sekalian jadi teman buat diskusi aja sih. Kurang lebih kayak pingin bikin take-nya kayak gini gitu. Kadang kan kalau misalkan ngedit sendiri kan kita bergelut dengan pikiran sendiri kan. Kadang let's say udah mikir ini bagus, tapi setelah istirahat kemudian kayak mendingan diginiin deh, berubah lagi nanti. Ujung-ujungnya nggak jadi ya? Iya, ujung-ujungnya nggak jadi. Malah jadinya sisi perfeksionisnya yang malah ngerepotin. Betul. Makanya imperfection. Oke. Selain follower dan kemudian pengen bikin konten brewing lagi, apakah ada goal dan plan dan harapan lain? Enggak sih, saat ini untuk itu aja sih. Oke, kita lanjut kalau begitu. Dari aku sudah habis. Ada pertanyaan dari viewer ini. Alice Gaming 20 menanyakan apakah ada rencana untuk nyoba bikin cold brew on stream? Selama ini yang dibikin hot brew berarti? Iya, hot brew. Kalau beda kah? Kalau cold brew tuh sebetulnya sangat simple sih sebetulnya bikinnya. Itu menurut aku kurang bisa jadi, mungkin bisa jadi konten reels, tapi kalau buat konten streaming nggak bisa.
Karena cold brew itu intinya kamu brewing kopi tapi dengan air dingin kan gitu. Oh. Sebetulnya sesuai dengan namanya cold brew. Tapi biasanya kan kita ngebrew pakai air panas karena buat mengekstraknya lebih cepat gitu kan. Oh, Iya kan? oke. Kalau misalkan cold brew kamu ngekstrak pakai air dingin, berarti itu lama banget kamu buat ekstraknya gitu. Lebih ke bosen mungkin nanti, dan kamu juga mungkin nggak tahu mau cari topik apa ya untuk ngobrol ya. Iya, aku harus bikin berarti sabeton 12 jam sampai cold brew-nya selesai gitu. Masa selama itu? Benchmarknya biasanya 12 sampai 24 jam sih cold brew tuh. Wow. Start 12 baru mulai fully ekstrak. Komentarnya iya sekalian. Ngasih idenya bagus ya kalau ini. Boleh tuh. Nanti aku taruh itu, taruh kulkas, terus ya kamu nggak akan ngeliat cold brew-nya juga sih, kayak cold brew-nya di kulkas. Ya Tuhan. Macam-macam, aku tidak terbayang tadi. Aku pikir segala macam, dan aku pikir selama ini cuma ada satu doang. Karena aku kayaknya ngelihat kalau misalnya dari klip Argia kan itu basic air panas ya, diseduh, disiram ke kopi, kemudian nanti kayak blubuk-blubuk, nanti terus ada yang tetes ke bawah. Ada komentar lagi dari Ciklo. Cold brew boleh juga tuh kata Ciklo Fisket. Nanti aku tunjukinnya pas lagi udah jadinya aja sih. Tapi udah jadinya pun juga apa ya? Nothing special in my opinion gitu. Mungkin sama kayak aku apa ya, tanpa maksud menghina atau apa. Aku ngerasa kayaknya kalau kita brewing teh juga sebetulnya gitu aja nggak sih gitu. Brewing teh itu yang mana? Maksudnya kalau misalkan kamu bikin teh gitu kan, kamu masukin daun teh, kamu masukin air, rendam, selesai. Kan tidak ada sesuatu yang dinamis gitu, kayak apa ya, kayak dilihat gitu. Monoton ya? Iya, kalau kopi kan sebetulnya ya karena mungkin kamu ada pouring, kamu melihat tetesannya itu something yang mungkin untuk beberapa orang very pleasing to see gitu. Kalau buat teh ya kamu daun teh, air panas, tunggu 3 menit, selesai. Silakan dituang kopinya, tehnya. Iya betul. Itu kalau misalnya kalian nyeduh teh biasa ya. Iya kan gitu. Oke, ada komentar lain? Belum? Enggak, tadi belum ada. Aku belum nemuin cara unik buat nyeduh teh sih. Oke. Ada komentar lain, dibikin mix aja kata Alice. Soalnya cold brew itu masih belum dieksplor banyak katanya. Iya sih. Sebetulnya ada sih. Di Bali tuh ada satu bar, dia spesialis cold brew sebetulnya. Dia bener-bener bikin, dia bar minumannya tuh bener-bener khusus untuk cold brew. Jadi set minumannya tuh udah di botol kacain semua, botol kaca seperti ini, tapi lebih kecil. Kalau ngelihat dari jauh tuh mungkin kayak alkohol malah sebetulnya ngeliat. Ya, bentuknya botolnya wah juga ini. Cuma memang rasanya sih begitu diminum tuh agak boozy gitu sih. Tapi kopi sebetulnya boozy. Boozy? Kayak serasa-rasa bikin linglung, mabuk gitu. Agak gitu. Oh, oke. Oke. Macam-macam ya pengetahuan Pak Argi ya. BTW dari aku sudah habis pertanyaan, dan dari Alice juga bukan. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi, apakah tidak apa-apa Pak Argi ya? Boleh, silakan Bapak Aldi. Ini, sebelum lagi ya, aku mau bilang ini sebenarnya kita tadi ngomongin off ide ya, pas kita istirahat. Pak tuh sebenarnya tidak diharuskan, tapi terserah kalian sebutnya gimana. I just go with the flow. Aku juga basically ini kayak canda aja Pak Argi ya. Terima kasih Pak Adli. Oh my god. Kita lanjut ya. Setelah ini ada 3 lagu, ada apa saja ya? Ada Join Kopi dari Blackout di request oleh Captain Ozen, lalu ada Coffee dari BTS di request oleh Honeycomb, ada Coffee Blues Jogjaku dari Jemp Johnson di request oleh Captain Ozen. Setelah itu kita akan lanjutkan di segmen ketiga ya, segmen terakhir nanti masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Argia B. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.